Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Adik-adikku, hari ini Kak Abu Lukman akan menceritakan kisah penuh manfaat yang diceritakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang kisah di masa yang lalu, yaitu kisah tentang dua orang ibu dan anaknya masing-masing. Ceritanya bagaimana adik-adik? Ternyata ceritanya dimulai ketika seekor serigala datang dan memakan seorang anak kecil. Adik-adik tahu serigala? Serigala itu binatang buas. Giginya tajam. Dia seperti anjing, tapi anjing liar yang sangat ganas. Nah, serigala itu menerkam dan memakan seorang anak yang ada di antara dua orang anak yang dijaga oleh dua orang ibu. Maka akhirnya satu orang anak hilang. Karena kalau diterkam oleh serigala, biasanya oleh serigala dibawa ke tempat yang jauh, lalu kemudian dimakan. Tinggal satu anak lagi, sedangkan ada dua ibu-ibu. Ketika melihat ada anak yang dimakan oleh serigala, satu orang ibu-ibu berkata, "Anak kamu sudah dimakan oleh serigala." Kata ibu yang satu lagi, "Bukan, yang dimakan serigala anak kamu." Akhirnya ternyata dua orang ibu ini rebutan anak yang masih hidup. Anak yang sudah mati, artinya ya sudah mati di bawah serigala. Yang masih hidup diperebutkan oleh dua orang ibu ini. Semuanya mengaku ini anaknya. Semuanya menuduh anak kamu yang dimakan serigala. Sehingga akhirnya ributlah dan mereka meminta keputusan kepada Nabiullah, yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Berarti ini cerita terjadi di zamannya Nabi Sulaiman. Tapi yang menceritakan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Nabi kita dapat wahyu dari Allah tentang cerita ini. Nah, apa yang terjadi ketika mereka datang kepada Nabi Sulaiman alaihissalam? Maka mereka menyebutkan masalahnya. Mereka berebut anak yang masih hidup dan mereka menuduh anak orang lain yang dimakan oleh serigala. Maka Nabi Sulaiman alaihissalam akhirnya berusaha mencari keputusan yang adil. Pasti salah seorang di antara ibu-ibu ini berbohong. Masa memperebutkan satu orang anak? Akhirnya Nabi Sulaiman membuat keputusan. Apa keputusannya? Nabi Sulaiman alaihissalam meminta pisau yang tajam. Untuk apa Kak Abu Lukman pisau? Ternyata Nabi Sulaiman menyebutkan keputusannya untuk memotong anak kecil yang hidup tadi. Anak ini dipotong jadi dua. Karena gak ada yang tahu ini anak siapa. Sedangkan dua orang ibu ini berebut. Semuanya mengaku itu anaknya. Maka kata Nabi Sulaiman, anak ini akan dipotong jadi dua.
akan dibagi jadi 2 anak ini. Oh, artinya apa Kak Bu Lukman? Artinya anak ini pasti mati lah. Kalau anak dipotong jadi 2, ya mati. Ketika Nabi Sulaiman menyebutkan keputusannya untuk memotong anak bayi ini, tiba-tiba seorang ibu berkata, saya setuju, ini bagus, saya lapang, ini keputusan yang adil. Daripada kita berebut gak jelas ini anak siapa, lebih baik anak ini dipotong jadi 2 aja. Kita bagi setengah-setengah. Walaupun anak ini jadi mati ya gak apa-apa, dibagi 2 aja. Tapi ibu-ibu yang satu lagi bilang, jangan. Biar anak ini untuk dia aja. Jangan dipotong, anak ini buat dia aja. Ini anak dia, kasih untuk dia gak apa-apa, jangan dipotong anak ini. Apa yang terjadi adik-adik? Ternyata Nabi Sulaiman alaihissalam menyebutkan keputusan yang lain. Apa kata Nabi Sulaiman alaihissalam? Sesungguhnya anak ini gak jadi dipotong. Kata Nabi Sulaiman, anak ini punya ibu yang bilang jangan tadi. Anak ini punya ibu yang gak mau anak ini dipotong. Loh, kok begitu Kak Bu Lukman? Karena ternyata adik-adik, dari kisah ini Nabi SAW ingin mengajarkan kepada kita, ibu kandung yang melahirkan adik-adik pasti tidak ingin adik-adik mati. Dan mereka pasti akan berusaha menjaga supaya anaknya nggak mati. Ibu yang asli nggak mungkin tega anaknya dipotong jadi 2. Tapi kalau ibu yang palsu, ya bisa jadi dia jadi jahat, mencelakakan anak orang lain. Makanya adik-adik, dari cerita ini, dari kisah ini, Allah memberikan wahyu tentang kisah ini kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi menceritakan sehingga sampai kepada kita, supaya kita tahu betapa besar sayangnya ibu kita kepada kita. Ibu kita yang melahirkan kita pasti akan menjaga kita sekuat tenaganya. Bahkan ibu kita rela berpisah dengan anaknya agar anaknya hidup, selamat, sukses, menjadi orang yang berilmu, yang bermanfaat, yang berhasil. Seorang ibu pasti akan berpisah dengan anaknya dengan penuh rasa sedih. Tetapi dia lebih baik berpisah dengan anaknya agar anaknya hidup dan berhasil. Seperti ibu tadi yang gak ingin anaknya dipotong jadi 2. Dia lebih baik berpisah dengan anaknya. Anaknya diambil oleh ibu lain yang ngaku itu anaknya, daripada anaknya dipotong jadi 2 mati. Saking sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Makanya adik-adik, ibu kita yang menyayangi kita terkadang gak bisa menemani kita. Di rumah mungkin kita ingin main, ingin ditemani ibu. Tapi ternyata ibu pergi ke dapur. Bukan karena ibu gak sayang dengan kita, tapi ibu ingin memasak makanan untuk kita makan, supaya kita tumbuh jadi kuat, jadi besar.
Walaupun ibu pengennya bareng dengan kita. Ada ibu yang harus pergi dari rumah. Kenapa? Karena ternyata tidak ada makanan yang cukup di rumah. Ibu harus nyari makanan buat anaknya di rumah. Kalau semuanya ada, ibumu ingin menemani kita. Tetapi karena nggak ada, ibu harus keluar dari rumah. Supaya bisa mencari makanan atau membeli makanan buat kita. Bahkan ada ibu yang rela berpisah dengan anaknya dalam waktu yang lama. Anaknya dikirim ke tempat belajar yang jauh. Ada yang ke pondok pesantren, ada yang ke sekolah berasrama. Berpisah dengan orang tuanya. Bukan karena orang tuanya gak sayang dengan anaknya. Bukan karena orang tuanya pengen berpisah dengan anaknya. Bukan, orang tua itu pasti dia sangat sayang pada anaknya. Darah dagingnya. Dia gak ingin berpisah dengan anaknya. Tapi dia tahu anaknya butuh ilmu. Anaknya butuh tempat untuk belajar yang lebih baik daripada di rumahnya. Sehingga ada ibu yang mengirim anaknya ke pondok pesantren, ke sekolah berasrama yang jauh, sehingga berpisah dalam waktu yang lama. Bukan karena gak sayang dengan anaknya, justru karena sayang. Supaya anaknya bisa menuntut ilmu, belajar, menjadi orang yang bermanfaat, yang sukses. Adik-adikku, dalam kisah ini kita juga diajarkan untuk tidak memiliki penyakit hati, hasad, dengki. Seorang ibu yang anaknya mati diterkam serigala karena dengki melihat anak orang lain selamat. Tega menginginkan anak orang lain mati dibagi dua. Karena ibu ini harusnya sayang pada anaknya, harusnya sayang pada anak-anak kecil. Cuman karena dia dengki anaknya mati, anak orang lain hidup, dia pengen anak orang lain juga mati, gak jadi masalah. Ini penyakit hati. Kita dalam kisah ini diajarkan jangan kita iri, dengki kepada orang lain, apalagi sesama muslim. Hendaknya kita justru ingin saudara kita bahagia. Kita ingin kita bahagia, saudara kita bahagia. Dan kita ingin kalaupun kita belum berbahagia, sedang ditimpa kesedihan, kita ingin orang lain bahagia. Jangan sampai kita memiliki penyakit hati yang membuat kita menjadi orang yang bengis, yang kejam. Adik-adikku, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang banyak dari kisah ini. Kisah dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja kisah dari Kak Abu Lukman di kesempatan kita sekarang ini. Sampai bertemu kembali di kesempatan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.